Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pola bilangan. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi dasarnya, ada 3.1, membuat generalisasi pada pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ada 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita mempelajari pola bilangan, yaitu melalui diskusi, tanya jawab, dan pendekatan saintifik diharapkan siswa dapat, yang pertama, menguraikan definisi barisan pola bilangan dengan tepat. Yang kedua, menghitung suku selanjutnya dari suatu pola barisan bilangan dengan tepat. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep pola bilangan dengan benar. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi pola bilangan berbasis etnomatematika pada kain tenun Timor. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang kain tenun Timor itu sendiri. Tenunan yang dikembangkan oleh setiap suku atau etnis di Nusa Tenggara Timur merupakan seni kerajinan tangan turun-temurun yang diajarkan kepada anak cucu demi kelestarian seni tenun tersebut. Motif tenunan yang dipakai seseorang akan dikenal atau sebagai ciri khas dari suku atau pulau mana orang itu berasal. Setiap orang akan senang dan bangga mengenakan tenunan asal sukunya sendiri. Nah, pada suku atau daerah tertentu, corak atau motif binatang atau orang-orang lebih banyak ditonjolkan seperti Sumba Timur dengan corak motif kuda, rusa, udang, naga, singa, orang-orangan, pohon tengkorak, dan lain-lain. Sedangkan Timur Tengah Selatan banyak menonjolkan corak motif bunga, cecak, buaya, dan motif kain. Bagi daerah-daerah lain, corak motif bunga-bunga atau daun-daun lebih ditonjolkan, sedangkan corak motif binatang hanya sebagai pemanisnya saja. Nah, untuk tenunan yang ada di Nusa Tenggara Timur dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tenun ikat. Disebut tenun ikat karena pembentukan motifnya melalui proses pengikatan benang. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, untuk menghasilkan motif pada kain, maka benang pakannya yang diikat, sedangkan tenun ikat di Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan motif, maka benang yang diikat adalah benang lungsi. Yang kedua ada tenun buna. Istilah daerah setempat di Timur Tengah Utara, tenunan buna yang dimaksud menenun untuk membuat corak atau ragam hias atau motif pada kain mempergunakan benang yang terlebih dahulu telah diwarnai. Nah, yang ketiga ada tenun lotis atau sotis atau bisa juga disebut songket. Disebut dengan tenun sotis atau tenun songket di mana proses pembuatannya mirip dengan pembuatan tenun buna, yaitu mempergunakan benang-benang yang telah diwarnai. Kemudian sekarang kita masuk bagaimana sih hubungan antara kain tenun Timor dengan etnomatematika. Nah, beberapa hari yang lalu kan Ibu membagikan file LKPD yang harus kalian print. Apakah sudah di print? Baik, kalau sudah, coba dikeluarkan. Ya, coba perhatikan soal yang pertama. Perhatikan pola warna motif tenun buna, di mana warna dasar dari pola pertama adalah ungu dan pola kedua adalah kuning seperti tampak pada gambar berikut ini. Untuk pertanyaannya, warna apakah motif tenun buna pada pola ke-10 dan ke-49? Coba sekarang, Ibu minta kalian perhatikan dulu gambar dari tenun buna yang ada di LKPD tersebut. Coba diperhatikan gambarnya itu
Di pola pertama ada belah ketupat dengan warna ungu, di pola kedua ada belah ketupat dengan warna kuning, kemudian di pola ketiga berulang lagi ada belah ketupat berwarna ungu. Nah, selanjutnya pola keempat ada belah ketupat berwarna kuning lagi. Kemudian di pola kelima ada belah ketupat berwarna ungu lagi. Nah, berarti warna dari pola ini itu berulang secara teratur. Dari pola pertama ungu, kemudian pola kedua kuning, di pola ketiga ada ungu lagi, dan di pola keempat ada kuning lagi. Nah, untuk mempermudah kita menjawab soal ini, kita misalkan nih, pola 1 adalah ganjil, pola 2 genap. Nah, coba kalian cermati pertanyaannya. Warna apakah motif tenun Buna pada pola ke-10 dan ke-49? Coba ada yang bisa membantu menjawab? Di pola ke-10 ada warna apa nih? Ya, benar. Di pola ke-10 akan ada warna kuning. Kenapa bisa ada warna kuning di pola ke-10? Benar, karena 10 merupakan bilangan genap. Tadi kan untuk pola ke-1 kita misalkan ganjil, pola kedua kita misalkan genap. Nah, berarti untuk pola ke-10 itu kan 10 adalah bilangan genap, maka polanya berwarna kuning. Nah, selanjutnya ada yang bisa menjawab lagi, di pola ke-49 akan ada warna apa? Ya, benar, warna ungu. Karena ya, benar sekali, karena 49 merupakan bilangan ganjil. Jadi, warna yang akan muncul dari pola ke-49 adalah warna ungu. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Jadi, sampai sejauh ini masih bisa dipahami ya? Ya, selanjutnya kita akan masuk ke konsep pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Kemudian, suku adalah setiap bilangan pada pola bilangan yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Nah, Ibu ada contoh soal lagi, coba diperhatikan. Perhatikan deret bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Deret bilangan di atas memiliki pola tertentu. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang belum diketahui sesuai dengan aturan yang dipunyai? Nah, coba untuk soal yang pertama tadi. 1, 2, 3, dan seterusnya. Pola pertama mempunyai aturan. Untuk bilangan kedua, itu kan 2. Jadi, dari bilangan pertama, 1 ditambah 1. Jadi, hasilnya 2. Nah, kalian perhatikan nih, di pola yang ketiga. Bilangan ketiga, itu kan ada angka 3. 3 itu kan merupakan penjumlahan dari 2 ditambah 1. Nah, jadi setelah 3, ada angka berapa lagi? Benar sekali, 4. 4 dari mana? Dari 3 ditambah 1. Nah, untuk pola yang kelima, ada angka berapa? Ya, 5. Dari 4 ditambah 1. Nah, selanjutnya nih, untuk contoh soal yang kedua. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, angka yang akan muncul setelah angka 8 itu adalah berapa? Ada yang bisa menjawab? 10. 10 dari mana? Ya, benar sekali. Jadi, susunan angka ini merupakan susunan angka genap. Di bilangan yang pertama ada angka 2, bilangan kedua ada angka 4. Nah, 4 itu kita dapat dari mana? Dari bilangan pertama, yaitu 2 ditambah dengan 2. Selanjutnya, ada 6. 6 dari mana?
dari bilangan sebelumnya yaitu 4 ditambah dengan 2. Kemudian 8. 8 dari bilangan sebelumnya yaitu 6 ditambah dengan 2. Nah, setelah 8, berarti kita akan mendapatkan angka 10 dari 8 ditambah 2. Ya, paham semua ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Baik, karena kalian sudah paham semua, silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang tadi. Silahkan dikerjakan secara berkelompok 4 orang. Minggu depan dikumpulkan dan akan Ibu masukkan ke nilai tugas ya. Ya, karena jam pembelajaran pada pagi hari ini untuk pelajaran matematika sudah selesai, coba kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini sama-sama ya. Jadi tadi gimana? Kita belajar tentang apa? Ya, tentang pola bilangan berbasis etnomatematika pada kain tenun ya Timor, kain tenun Timor ya. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat nggak tadi pengertian pola bilangan? Coba salah satu. Ya benar, pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, untuk pengertian suku, ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Ya, suku adalah setiap bilangan pada pola bilangan yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Nah, sekian ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan silahkan nanti dipelajari lagi. Kemudian untuk LKPD-nya silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ibu tutup dulu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.